Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas atau tes saya, yaitu tentang sistem operasi yang dimulai dari nomor 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah soal ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Yang pertama, apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas source yang dipakai, sehingga tidak ada proses yang berjalan karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Metode-metode mengatasi deadlock. Yang pertama adalah metode deadlock prevention atau penjagaan deadlock, yaitu meniadakan mutual exclusion, melakukan spooling perangkat yang harus didireksikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job di antrian spooler akan dilayani satu persatu. Yang kedua, meniadakan hold and wait. Yang pertama, mengalokasikan semua proses sumber daya atau tidak sama sekali. Yang kedua adalah hold and release, yang meniadakan non-prevention, dan meniadakan menunggu sirkular, yaitu proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Yang kedua adalah penomoran global semua sumber daya. Yang kedua, penghindaran deadlock atau deadlock avoidance, yaitu proses yang harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi, yaitu terdapat dua state, yaitu safe state, yaitu state yang dinyatakan safe jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Yang kedua, unsafe state, yaitu state yang dinyatakan unsafe jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai urutan. Yang ketiga, deadlock detection atau mendeteksi deadlock. Untuk mengetahui atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu yang pertama, jika tidak ada perputaran berarti tidak ada deadlock. Yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadi deadlock. Yang ketiga, rotasi dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Yang keempat, deadlock recovery atau pemulihan deadlock. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah: yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama kemungkinan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adanya kondisi sirkular wait secara periodik. Yang ketiga, proses adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Soal yang keempat, diketahui snapshot dari suatu sistem. Jawablah pernyataan berikut. Bagaimana isi matriks NIP? Apakah sistem dalam state selamat? Yang C, jika proses P1 meminta 0541 dapat permintaan dipenuhi segera. Yang A, bagaimana isi matriks NIP? Yang pertama, matriks NIP itu sama dengan max dikurang allocation, dan max P0 dan available salah buat lagi. Ini salah ya, allocation seharusnya. Max dikurang allocation, max dikurang allocation, max dikurang allocation, max dikurang allocation, max dikurang allocation. Itu 0021 dikurang 0021 nih sama dengan 0000. 0750 dikurang 0100 sama dengan
1650. 1652 dikurang 1632, 1652 dikurang 1632 sama dengan 00020. 2356 dikurang 1354 dikurang 1354 sama dengan 1002. 0750 dikurang 0050 dikurang 0050 sama dengan 70700. Yang B, apakah sistem dalam state selamat? Pertama kita coba itu P0, yaitu kita coba dari P0. P0 need lebih kecil daripada available lebih besar daripada need. Apakah ya itu nih need awalnya tadi. Yang pertama 1250 lebih besar daripada 0. Kalau iya eksekusi P0, yaitu new available sama dengan available tambah allocation dari P0. New available sama dengan 1250 ditambah 00021 sama dengan 1271. Lalu kemudian dieksekusi dilakukan proses P1. Apakah 1271 lebih besar daripada 650? Jawabannya iya. Langsung dieksekusi 1271 ditambah dari allocation dari P1 yaitu 100 sama dengan 1371. Diletak di sini. Kemudian apakah 1371 lebih besar daripada 20? Jawabannya iya, maka dieksekusi P2. New available-nya adalah 1371 ditambah dari allocation P2 P2 itu 1632 yang menghasilkan sama dengan 3003. Nah, 3003 apakah 3003 dieksekusikan ke P3? Apakah 3003 lebih besar daripada 1002? Jawabannya iya, maka dieksekusi P3 dan menghasilkan available baru dari 3003 dari available yang tadi ditambah 1000 allocation dari P3 1354 yang menghasilkan 4357. Ini kemudian dilakukan eksekusi P4. Apakah 4357 lebih besar daripada 700? Jawabannya iya, maka dieksekusi P4. Maka ditemukan new available baru yaitu 4357 ditambah 50 yang menghasilkan 4407 yang ini. Dan urutan eksekusi dari proses tadi dari P0, P1, P2, P3, dan P4. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Apakah proses P1 meminta jika proses P1 meminta 0541, apakah dapat permintaan dipenuhi segera? Yang pertama kita menentukan request lebih besar, apakah need lebih besar daripada request? Apakah request lebih besar? Apakah available lebih besar daripada request? Jawabannya iya. Dan kita pen segini. Sebentar. Nih. Dia memenuhi, maka dilanjutkan dari kita ganti available, allocation, dan need. Available dikurang request 1250 dikurang 541 yang menghasilkan available 709, dan allocationnya kita ganti juga di allocation P1 nih, yaitu allocation ditambah request 100 ditambah 551 yang menghasilkan 641, dan need kita juga mengurangi need-nya. Need dikurang request 651 dikurang 541 yaitu menghasilkan 110, dan kita lanjutkan dengan cara yang tadi.
Yang pertama kita variabel lebih besar, apakah kita eksekusi dari P0, apakah variabel lebih besar daripada nit. 709 apakah lebih besar daripada 0? Jawabannya iya, kita eksekusi. Dan mencari new variable dari 709 ditambah dari allocation P0 yang menghasilkan 730. Dan apakah 730 lebih besar daripada 110? Jawabannya iya. Kita tentukan variable yang baru, yaitu 730 ditambah dari allocation yang baru tadi, P1, 641, yang menghasilkan 1371. Dan pas itu lanjutkan dan P2, apakah 1371 lebih besar daripada 20? Jawabannya iya, kita eksekusi P2. 1371 ditambah 1632 dan menghasilkan sama dengan 3003. Nih, apakah kita lanjutkan dengan proses P3? Apakah 3003 lebih besar daripada 100.002? Jawabannya iya, kita eksekusi P3. Dan menghasilkan variable yang baru, yaitu 3003 ditambah dari allocation P3, 1354, yang menghasilkan 4357. Dan kemudian kita lanjutkan ke eksekusi P4. Apakah new variable 4357 lebih besar daripada 700? Jawabannya iya, kita eksekusi. 4357 ditambah 50 yang menghasilkan 4407. Dan urutan eksekusi tadi yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Soal kelima, ada 4 buah proses dalam yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF, yaitu shortest job first. Dan ini bentuk apanya? Bentuk jalannya dari waktu ke waktu. Dan ini waiting time, dan ini turnaround time. Nah, waiting dan ATT. Dan seperti yang dilihat di sini, P1 dia close secara non preventif, ya yang di apa itu dari awal dulu, jadi kayak first come first serve, tapi hanya saja dia yang paling kan seperti sources job first. Jadi makanya di P3 ini dia langsung terkelok sama P3, walaupun arrival time-nya di luar P2 karena P3 itu lebih kecil burst time-nya. Nih, dia tiba di P4. Di detik keempat. Nih. Jadi waiting time-nya itu karena P1 itu langsung di eksekusi, di proses. Maka tidak ada waktu tunggu. Dan P2 itu dari detik kedua sampai menunggu ke detik 8 baru diproses. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Dan P3 jadi datang dari detik keempat dan baru diproses dari detik ke-7, yaitu 7 kurang 4 sama dengan 3. P4 dari 1012 dari detik ke-5 baru diproses dari detik ke-12, jadi 12 kurang 5 sama dengan 7. Dan turnaround time-nya yaitu dari hasil burst time ditambah waiting time. Burst time-nya 7 ditambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi average waiting time-nya dari jumlah waktu tunggu dibagi total proses. 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 yang menghasilkan 16 dibagi 4 dan menghasilkan 4 ms. Dan average turnaround time, jumlah waktu turnaround dibagi total proses. 7 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 11, yaitu menghasilkan 32 dibagi 4.
ya 32 dibagi 4. Salah nak. 11, 12, 32 dibagi 4. 4, 4. Oh iya, 8. Dan ini shortest job first preventive yang dimulai dari apa? Yang paling kecil duluan. Dan ini waiting time-nya. Dan ini turnaround-nya. Dan ini AWT-nya. Dan ini adat. Dan preventif itu dia tidak terserah. Pokoknya yang datang paling sedikit burst time-nya dia diluarkan. Walaupun dalam proses, nanti dipotongnya langsung kayak di sini. Ini dari 7 sampai prosesnya sehingga berlangsung sisa burst time yang 4. Sisa 5 karena P2-nya 4 lebih sedikit daripada 5 nanti kelok langsung di proses P2 sampai prosesnya itu sisa 2 karena P1 P3 itu 1 seperti sampai ujung-ujung ini. Jadi waiting-nya ya karena kan dari awal tuh langsung diproses pas tuh menunggu sampai ke proses sampai detik ke-11. Jadi 11 dikurang 2 sama dengan 9. Dan P2 karena langsung diproses di awal tapi dipotong dengan P3 jadi 5 dikurang 4 dan berlangsung di 5 dikurang 4 sama dengan 1. P3 karena langsung datang langsung diproses jadi dia tidak ada waiting time. Dan P4 itu datang di detik ke-5 tapi karena prosesnya lebih sedikit itu 2 maka P2 itu diproses jadi 5 dikurang 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan turnaround time-nya burst time ditambah waiting time seperti yang tadi. 7 ditambah 9 sama dengan 16. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 1 tambah 0 sama dengan 1. 4 tambah 2 sama dengan 6. AWT-nya 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 yaitu 12 dibagi 4 yaitu 3. Dan average turnaround time jika jadi jumlah waktu turnaround dibagi total proses 16 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 6 yaitu 28 dibagi 4 yang menghasilkan 7 ya yang menghasilkan 7. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.